Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Baik semua ya, sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah ada anak yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu, Mbak Emi, Ibu. Ada Ibu, sebentar nggak hadir karena gangguan sinyal. Oh iya, baik kita langsung saja ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran. Ada yang tahu pengukuran itu apa? Saya Bu. Ya, siapa ini? Mbak Lina nggak apa-apa? Oke, Ibu. Pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Sudah, Ibu? Ya, betul sekali. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, sekarang peserta didik sudah paham semua ya apa itu pengukuran. Itu besaran. Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pengukuran besaran dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi besaran pokok beserta satuannya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran turunan beserta satuannya dengan benar. Lalu peserta didik mampu menyajikan data hasil pengukuran besaran dengan baik. Nah, selanjutnya coba anak-anak amati apa gambar ini. Jam Ibu. Dinding, Ibu. Ya, betul sekali. Ini adalah jam. Jadi jam ini merupakan contoh dari besaran karena jam menunjukkan sebuah waktu. Ada yang tahu waktu merupakan satuannya apa? Sekon Ibu. Second Ibu. Second. Ya, second atau bisa disebut dengan detik ya. Jadi jam ini menunjukkan waktu. Nah, waktu sendiri menunjukkan sekon. Nah, sekon ini termasuk salah satu contoh dari besaran pokok. Nah, kita ke materi besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai, dan memiliki satuan. Besaran ini ada dua, jika dilihat dari arah dan jenis satuannya. Nah, jika ditinjau dari arah dan nilainya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar, di mana besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Kemudian yang kedua besaran vektor, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan arah. Jadi perbedaannya, jika besaran skalar itu hanya memiliki nilai, tetapi kalau besaran vektor ini memiliki dua-duanya, baik itu nilai dan arah. Dari sini ada yang ditanyakan? Jawab belum Ibu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, yang kedua ini berdasarkan jenis satuannya. Besaran dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu besaran pokok, segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contohnya yaitu panjang, massa. Selain panjang dan massa, ada banyak, yaitu ada 7 besaran pokok. Nanti kita akan bahas satu-satu.
Dan yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan hasil kombinasi atau campuran dari beberapa besaran pokok, misalnya luas, volume, dan kecepatan. Nah, kita ke besaran pokok. Besaran pokok ini ada 7. Hanya ada 7, tidak kurang, tidak lebih ya, yaitu yang pertama panjang, satuan internasionalnya yaitu meter, simbolnya yaitu M kecil ya. Sedangkan massa, satuan internasionalnya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuan internasionalnya sekon, simbolnya S kecil. Kuat arus listrik, satuan internasional ampere dan simbolnya A besar. Suhu, SI-nya Kelvin, simbolnya K besar. Jumlah zat, satuan internasionalnya mol dan simbolnya mol. Yang terakhir yaitu intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, simbolnya CD. Jadi besaran pokok ini hanya ada 7 yang nanti bisa dikombinasikan dengan besaran turunan. Yang kedua yaitu besaran turunan. Nah, contohnya tadi luas. Luas ini penjabaran dari besaran pokok, yaitu rumusnya kan panjang kali lebar. Nah, panjang ini kan termasuk besaran pokok, sedangkan lebar ini juga termasuk besaran pokok, cuma ini sudah lingkup kayak sudah tergolong dari panjang karena sama-sama satuannya meter. Jadi meter kali meter, jadi simbolnya meter kuadrat. Sedangkan kalau volume, penjabaran dari besaran pokok atau rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi, atau singkatnya itu PLT ya. Kalau panjang ini termasuk besaran pokok, sedangkan lebar dan tinggi ini juga termasuk besaran pokok panjang ya. Jadi masuk ke besaran panjangnya. Besaran panjang ini sudah kayak meliputi lah, istilahnya sudah jadi perwakilan dari besaran meter lainnya. Jadi simbolnya meter kali meter kali meter, jadi meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, sedangkan penjabaran dari kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan ini satuannya meter sama dengan panjang, sedangkan waktu ini merupakan besaran panjang. Jadi simbolnya meter per sekon atau M per S. Dari sini ada yang ditanyakan? Halo? Cukup jelas. Belum, Ibu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Untuk contohnya, nah di sini ada rumus percepatan atau A kecil ya. Jadi rumus percepatan ini merupakan hasil kombinasi, yaitu kecepatan dibagi dengan waktu. Percepatan di sini, kecepatan tadi rumusnya meter dibagi sekon ya, betul. Kemudian dibagi waktu, jadi simbolnya meter per sekon, jadi S-nya kan ada 2, jadi dikuadratkan. Nah, yang kedua ini momentum. Momentum ini merupakan hasil kombinasi, yaitu massa kali kecepatan. Momentum ini sendiri mempunyai lambang yaitu P dengan rumus massa kali kecepatan. Nah, massa ini termasuk besaran pokok. Nah, kecepatan ini simbolnya kilogram, kecepatan meter per sekon. Jadi, jika digabungkan menjadi kilogram meter per sekon. Sebelum tugas, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang masih belum dipahami. Insya Allah tidak, Ibu.
Baik, saya akan lanjutkan ke tugasnya ya. Jadi, hari ini kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya selama 10 menit. Ibu sudah mencantumkan nama-nama kelompok 1 dan 2. Nah, LKPD ini nanti dikerjakan bersama kelompoknya dan dipresentasikan dari perwakilan kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu. Untuk nama kelompoknya siapa aja ya, Ibu? Untuk nama kelompoknya sudah ada di LKPD. Kelompok pertama itu Dia Ismi, Mailinda, Asfiatus, sama siapa tadi? Siti Sundus, dan Afidatul. Kemudian yang kelompok 2 itu Hasanul Wafa, Emi Fauzia, Lina Nur Aziza, Rina Damayanti, dan Syafa Sabila ya. Nggih, Bu. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu tunggu 10 menit yang akan datang. Baik, Bu. Baik, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Ini dipresentasikan semuanya tahu, Ibu? Ya, bisa. Atau kalau sama ya nggak usah. Nanti Ibu koreksi. Oh iya, Ibu. Saya mau presentasi dari kelompok saya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai, dan memiliki satuan. Kemudian yang nomor 2, apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contohnya, panjang dan meter sebagai satuannya, massa dengan kilogram sebagai satuannya, dan lain-lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, contohnya volume, kecepatan. Kemudian yang nomor 3, sebutkan syarat-syarat agar sesuatu itu dapat dikatakan. Jawab, Mbak. Oke, Mbak Dia, silakan. Ya, saya nomor 3 yang melanjutkan dari kelompok 1 yang telah disampaikan oleh Mbak Linda. Yang ketiga yaitu sebutkan syarat-syarat agar sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran. Syarat-syaratnya yaitu dapat diukur atau dihitung, 1. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai, dan yang ketiga, mempunyai satuan. Itu jawaban dari yang nomor 3. Untuk nomor 4 berikutnya yaitu berikut ini adalah sebuah hasil kombinasi dari beberapa besaran pokok. Jelaskan kombinasi tersebut. Yang A massa jenis, yang B gaya. Yang A massa jenis yaitu massa sama dengan volume, kilogram sama dengan P kali L kali T, kilogram sama dengan meter pangkat 3, kilogram atau per meter pangkat 3. Yang B yaitu dari gaya. Massa sama dengan massa dikali kecepatan, kilogram dikali kecepatan dibagi waktu, kilogram dikali meter per sekon dibagi sekon, kilogram dikali meter per sekon kuadrat, kilogram meter sekon kuadrat. Untuk jawaban yang B yaitu dari tabel-tabel. Yang dari besaran pokok ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk dari satuannya panjang meter, simbolnya M. Yang massa satuannya kilogram, simbolnya kg. Untuk yang waktu satuannya sekon dan simbolnya S. Yang kuat arus listrik satuannya ampere, simbolnya A. Suhu satuannya Kelvin, simbolnya K. Jumlah zat satuannya mol, simbolnya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela dan simbolnya Jd.
Untuk yang selanjutnya ada yang mau meneruskan atau saya lagi? Saya lanjutkan ya Bu dari kelompok saya. Untuk yang selanjutnya yaitu volume dengan tarik garis ini menyocokkan dengan tarik garis sesuai pasangan. Volume yaitu meter pangkat 3, yang gaya kilogram meter per sekon kuadrat, yang tekanan kilogram per meter sekon kuadrat, yang percepatan meter per sekon kuadrat, yang usaha kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan dari kelompok 1 yaitu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai dan memiliki satuan. Besaran dibagi menjadi 2 yaitu besaran pokok dan turunan. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Sedangkan besaran turunan, besaran merupakan hasil kombinasi dari beberapa besaran pokok, misalnya dari luas, volume, dan kecepatan. Terima kasih, ini hasil jawaban dari kelompok 1 dari kami. Cukup sekian. Sudah Bu dari kelompok 1. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Itu sudah benar semua ya. Terima kasih Bu. Kelompok 2, apakah ada tanggapan lain? Kalau Ya, sama-sama. dari jawabannya 5 soal tadi banyak yang sama Ibu, cuman beda di kesimpulannya. Ya, Iya. bisa di. Berarti aja Bu, langsung dijawab dari kesimpulannya atau bagaimana? Jadi Bisa. kesimpulannya yang dibuat di kelompok 2 ini gini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai dan memiliki satuan. Besaran dibagi menjadi 2 yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok itu ada 7. Sedangkan besaran turunan adalah kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Contohnya luas, percepatan, dan lain-lain. Begitu Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mas Bapak. Kita kasih aplaus. Nah, jadi sampai di sini ya pertemuan hari ini. Untuk LKPD-nya Ibu sudah koreksi. Alhamdulillah peserta didik sudah paham semua. Dan hampir semua benar jawabannya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang materi besaran ya. Yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama ditinjau dari besaran skalar, yang pertama ditinjau dari arah dan nilainya, dan yang kedua ditinjau dari jenis satuannya. Sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Ibu. Oke, Mbak Lina, silahkan. Kesimpulannya adalah pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Sedangkan pengertian pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Sedangkan pengertian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Besaran dibagi menjadi 2 berdasarkan arah dan nilainya, yaitu yang pertama besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah, dan yang kedua yaitu
besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan yang berdasarkan satuannya yaitu yang pertama besaran pokok, besaran yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Dan yang kedua besaran turunan yaitu kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Sudah Ibu, terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Lina. Jadi, kita sudah belajar tentang besaran yang sudah disampaikan oleh Mbak Lina. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari materi hari ini? Saya rasa tidak, Ibu. Tidak ada ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang satuan ya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Mohon maaf lahir batin bila Ibu menyakiti hati anak-anak ketika berdiskusi tadi. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.